Dari Jalan Soekarno Malawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih talkshow spesial ya bersama Samsat Wonosobo. Ini kita tadi juga bersama Pak Haris Triono. Dan kita sudah kehadiran juga ini narasumber lainnya Sobat Citra langsung dari kepolisian ini. Iya betul sekali Mas Riki. Ada Mbak Winda. Iya. Apa kabar Mbak Winda, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Riki. Mas Riki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mantap. Makin sehat ya. Alhamdulillah. Oke Mbak Winda, ini kita beralih dulu ke Mbak Winda ya Pak Haris ya. Oke, iya. Mbak Winda di Samsat Wonosobo sebagai apa nih Mbak? Saya sebagai petugas penerbitan STNK yang jelas dari Satlantas. Iya, penerbitan STNK. Nah, Betul. tentunya ini juga berhubungan dengan yang namanya tadi ada Samsat Budiman, Yusapole yang dimana kan ini penerbitannya STNK kan ini mandiri ya? Iya. Nah itu mungkin masyarakat kan banyak yang mungkin bertanya-tanya atau mungkin ragu atau mungkin takut ini sah nggak ya gitu? Oh, iya. Atau datang juga ke Samsat lagi gitu atau gimana? Jadi kalau sudah menggunakan aplikasi atau online menggunakan Sapole itu bisa langsung disahkan melalui aplikasi, jadinya sudah sah. Sudah resmi pengesahan melalui aplikasi. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk pengesahan, jelas sudah disahkan karena nanti kan ada pilihannya sendiri di dalam sana untuk hasil dari pelaksanaan pembayaran melalui New Sapole itu. Gitu Mas Riki. Iya, jadi memang ini sudah sudah bisa dipakai langsung gitu ya kalau misalnya udah diterbit gitu kan, diterbitkan. Nah ini kalau menurut Mbak Winda sendiri penerbitannya itu gimana nih untuk masyarakat yang mungkin belum tahu nih? Penerbitan untuk pengesahannya maksudnya. Oke, kalau ini mau ditanyain masalah online dulu atau yang offline? Yang online dulu. Online, ya. oke. Kalau yang online tetap nanti pengesahan itu kan di dalam aplikasi New Sapole itu ada pilihan sampai dengan pengesahan. Otomatis kok Mas, itu di aplikasi udah terlalu canggih zaman sekarang ini. Jadi semuanya sudah simple dan langsung pengesahan sudah ada di dalamnya itu tadi. Nanti ada muncul barcode juga bisa. Gitu, ya. Dan nanti ini untuk cara untuk pengesahannya nih di kayak kita datang kemana nih Mbak untuk untuk itu supaya keluar gitu loh. Gini, kalau semisal sudah melaksanakan pembayaran melalui New Sapole, nanti kan dapat barcode. Kemudian dia dapat kayak STNK sama pajak yang manual dari HP gitu kan. Nanti bisa dicetakkan atau disahkan langsung ke Samsat Induk, bisa juga langsung ke mobil-mobil Samsat Keliling dan Samsat Siaga yang sekarang ini udah dilaksanakan ya. Atau ke Samsat Budiman nanti bisa dibantu dari petugas-petugas di Samsat Budiman gitu Mas. Jadi nggak perlu khawatir lagi sekarang. Kita semakin dekat dengan gitu. masyarakat, betul. Ini bisa di print pribadi nggak? Maksudnya bisa di mungkin bisa di print gitu. Yang tadi saya bilang kan bisa di print dulu, tapi nanti waktu di jalan untuk legalitasnya tetap harus melaksanakan pencetakan notis pajaknya dan kemudian atau PKB ya Bapak ya, mohon izin. Ya. Kemudian nanti itu enggak perlu dicetak juga enggak apa-apa. Jadi tadi sudah saya sampaikan, nanti begitu selesai proses verifikasi pengesahan STNK, itu ada klik tombol unduhan terkait dengan pengesahan STNK. Itu diunduh ya. Diunduh langsung, kemudian bisa print mandiri. Print mandiri ya. Print mandiri. Sebetulnya kalau enggak usah datang ke Samsat, baik Samsat Keliling maupun Samsat Induk itu juga sudah sah. Oh iya. Ya, karena tadi barcode itu bisa dibaca oleh alat, tapi yang punya itu hanya dari teman-teman kepolisian. Kalau misalnya ini nggak di print ya Pak ya, ini kalau misalnya ada razia nih di jalan misalnya, nah ini bisa menunjukkan aja di HP gitu atau gimana? Harus di print. Oh harus di print ya? Karena di STNK kita itu kan masih bentuk manual. Nah, di situ ada kolom pengesahan, barcode ditempelkan di situ. Kemudian ETBPKB yang tadi kita sebut sebagai notis secara elektronik, bisa di print mandiri, kemudian dipotong, itu ukurannya sesuai dengan STNK, nanti tinggal diselipkan di belakang sebagai bukti pembayaran pajak kendaraannya. Iya, jadi intinya ini kita tidak perlu lagi untuk datang ke Samsat. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi bisa di print mandiri gitu ya untuk itu karena sudah ada barcode, jadi ini aman ya Mbak Winda ya. Iya aman sekali. Ini dari kepolisian langsung bilang aman nih Sobat Citra ya. Yang penting bayar pajaknya juga tepat waktu ya Pak ya. Betul. Ya ini juga ternyata manfaat membayar pajak tepat waktu ini juga banyak sekali Sobat Citra. Dan ini untuk bayar tepat waktu Pak, ini manfaatnya apa aja nih Pak bagi masyarakat Pak? Jadi gini, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, kenapa sih kadang orang bertanya harus membayar pajak kendaraan bermotor? Yang pertama, kendaraan itu kan membantu kita dalam
kesehari-harian, sehingga unsur produktivitas itu juga diperhatikan. Kemudian yang kedua, pajak kendaraan bermotor sebagai identitas. Iya, iya. Orang Mas Riki punya kendaraan CR-V, otomatis kalau bisa membayar pajak kendaraannya nggak nunggak, pasti ada gengsi tersendiri. Iya kan? Oh, mobilnya CR-V, pajaknya lunas. Iya. Ya. Kemudian kenapa kendaraan ini harus dipajak? Karena kendaraan ini punya potensi juga bisa merugikan orang lain di jalan raya. Dan yang paling penting, pada saat kendaraan ini dipakai, kita kan butuh fasilitas publik. Iya. Seperti jalan raya yang masyarakat menuntut halus dan sebagainya, harus bagus, ya. dipelihara. Nah, ini uangnya dari mana? Ya, dari bayar pajak kendaraan tentunya. Sehingga pajak kendaraan ini salah satu tugas kita itu untuk meneruskan perjuangan cita-cita dari pahlawan dulu, kaitannya dengan pembangunan. Ya, jadi muaranya tetap pajak kendaraan itu untuk pembangunan Jawa Tengah. Iya, begitu ya Sobat Citra. Betul. Jadi ini termasuk untuk pembangunan infrastruktur ya, peningkatan infrastruktur jalan juga ya Pak ya. Ya, otomatis kita prioritaskan sebagian besar dari perolehan pendapatan dari pajak digunakan untuk pelayanan publik. Mungkin tidak hanya sekedar infrastruktur saja, tetapi pembangunan lainnya di sektor mungkin sosial dan sebagainya, ya kita biayai dari pembayaran pajak kendaraan itu. Iya, gitu ya Sobat. Ini juga manfaatnya juga langsung ke masyarakat ya Pak ya. Betul. Ini kita nanti udah pakai jalan tapi kok telat-telat bayar pajak, ini harusnya gengsi dong ya Pak ya. Ya harusnya kalau misalkan kendaraan boleh nggak sih nggak dipajakin? Boleh. Ya. Misalkan Mas Riki punya kendaraan nggak ingin dipajaki, boleh. Kalau itu Mas Riki beli kendaraan off the road, tapi hanya dipajang saja atau dibuat museum di rumah. Jadi tidak perlu STNK dan BPKB tidak perlu membayar pajak. Dan kendaraan itu tidak boleh digunakan di jalan raya. Betul. Ini langsung berhubungan juga mungkin dengan Mbak Winda ya. Iya, Mungkin gimana? ada pemblokiran kendaraan ya Mbak ya, kalau misalnya nggak bayar pajak ya Pak, atau gimana ya Mbak? Jadi untuk masalah pemblokiran ini dilaksanakan kalau sekurang-kurangnya 2 tahun tidak melakukan perpanjangan STNK. Bukan pajaknya ya, masih di STNK-nya. STNK-nya ya. Betul. Oke, jadi sekurang-kurangnya 2 tahun ya. Iya. Iya, untuk yang tidak bayar pajak ini juga tidak boleh menggunakan jalannya. Betul. Ya sebetulnya itu Mas. Gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Winda itu terkait dengan penghapusan regiden. Ya, ya, jadi kendaraan yang sudah terlambat membayar pajak 2 tahun setelah STNK mati itu bisa dihapus datanya oleh pihak kepolisian. Wah, ini bisa dihapus ya Pak? Bisa. Kalau udah dihapus ini kita juga tentunya rugi masyarakat yang tidak membayar pajak tadi ya. Ya, karena secara identitas kendaraan itu di sistem itu kita hapus. Dan kendaraan kalau sudah dihapus ini belum bisa untuk didaftarkan kembali. Sehingga ini adalah momen yang tepat untuk masyarakat membayar pajak kendaraan dan pengurus STNK-nya. Jadi STNK yang mati bisa juga diperpanjang di Samsat. Betul. Oh iya Pak, ini kalau misalnya ada kendaraan yang udah dijual ya Pak ya, kemudian itu disalahgunakan tapi masih nama yang tadi menjual Pak, ini gimana Pak nih? Oke, mungkin Mbak Winda bisa ya? menjelaskan ya. Iya. Gimana Mas? Misalnya saya gitu ya menjual kendaraan saya, kemudian itu kan masih atas nama saya ya. Nah terus sama yang beli itu disalahgunakan Mbak. Nah itu kitanya gimana nih? Oke. Untuk yang menjual tadi. Jadi untuk kendaraan yang sudah dijual belikan, pemilik atas nama yang masih tertera di STNK atau di BPKB itu wajib memblokir kendaraan sih. Karena itu tadi betul. Blokir jual beli, dan tentunya pemblokiran ini sudah tidak dilaksanakan di masing-masing Samsat tapi langsung di si STNK Polda Jawa Tengah. Tentunya nanti bisa sekali datang ke Samsat untuk kita bantu untuk proses pemblokirannya. Oke, jadi kalau misalnya supaya tidak disalahgunakan, itu kita tidak terseret-seret gitu ya namanya, itu bisa diblokir ya Mbak ya. Iya. Kita langsung datang ke Samsat. Betul. Gitu bisa. ya Pak ya. Betul. Jadi gini Mas,
kendaraan bermotor itu hampir seperti tanah dan bangunan, harus punya identitasnya jelas, sehingga kendaraan yang misalkan kendaraan itu sudah dilepas atau dijual, sudah beralih ke pemilikan. Oleh karena itu pemilik yang lama bisa mengajukan ke Samsat untuk diblokir yang pertama, sehingga apabila kendaraan tersebut nunggak pajak, maka itu sudah bukan menjadi kewajiban dari pemilik sebelumnya, karena kendaraan itu sudah diblokir. Kemudian secara hukum legalitas dari kepolisian juga, apabila kendaraan tersebut di jalan mengalami musibah atau melakukan tindak pidana itu, pemilik yang sebelumnya itu sudah mungkin tidak bisa dituntut kali ya, dalam artian karena kendaraan itu sudah resmi beralih ke pemilikan. Begitu juga orang yang beli kendaraan second. Jadi tadi saya sampaikan kendaraan itu harus ada identitasnya. Jadi kami sarankan orang yang membeli kendaraan second itu juga untuk bisa mengurus identitas kendaraan agar menjadi namanya sendiri. Mungkin itu Mas. Gitu ya. Oke Pak, ini kita mungkin ke pertanyaan yang sudah ditanyakan sama Sobat Citra ya Pak. Ini ke Instagramnya Citra FM. Ini kita ke Mbak Nina dulu, @nina_778. Nah ini untuk telat bayar pajak tuh hitungannya gimana ya Pak ya? Oke. Untuk terlambat membayar pajak kendaraan ini hitungannya itu dendanya 2% setiap bulan dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. 2% ya? 2%. Jadi kalau misalkan terlambat 1 tahun itu berarti 2% kali 12, 24%. Begitu juga dengan tahun kedua, tahun ketiga. Iya. Nah ini tentunya ada batas maksimal nggak sih Pak? Masa kayak misalnya kalau udah 3 tahun nggak bayar ya ini nggak bisa gitu atau gimana Pak? Untuk tadi program dari kepolisian terkait dengan penghapusan regiden, memang ini masih tahap sosialisasi. Sehingga masyarakat yang terlambat membayar pajak kendaraan, meskipun itu terlambat 10 tahun, masih tetap bisa diurus di kantor Samsat. Yang penting bisa bayar itunya ya, dendanya ya Pak? Iya, bayar dendanya. Karena program penghapusan denda itu sudah lewat. Udah gitu lewat ya? Iya. Yang kemarin disebut pemutihan itu ya Pak ya? Betul, iya. Ini berarti udah nggak bisa nih Pak kalau sekarang ada yang telat terusan biar dapat pemutihan itu tadi. Ya, harus membayar dendanya. Tapi masih ada juga kok program-program lainnya, nanti bisa diulas lagi. Bisa mungkin datang langsung ke Samsat aja. Betul. Gitu ya. Oke, ini dari Syamril _ nih, untuk batas maksimal telat bayar pajak itu berapa tahun ya Pak ya? Untuk telat maksimal itu tidak ada. Tidak ada ya. Ya, jadi selama dokumen STNK itu dinyatakan dari pihak kepolisian masih sah dan terdaftar di sistem Samsat kami, kemudian mungkin tidak terblokir, maka proses pembayaran pajak kendaraan itu tetap bisa dilaksanakan. Dan untuk program saat ini yang ada itu terkait dengan pembebasan pokok pajak tahun kelima, sehingga jadi gini hitungannya, kalau ada yang terlambat 10 tahun itu dikenakan pokok pajaknya hanya 4 tahun yang lalu, kemudian 1 tahun jalan, dan 4 tahun yang lalu pasti dikenakan dengan dendanya sekalian. Jadi maksimal hanya kena 5. Meskipun telatnya 10 tahun atau 15 tahun, ya syukur-syukur di Kabupaten Wonosobo tidak ada lah yang terlambat sampai segitunya. Iya, kayaknya nggak ada ya Pak ya, semoga ya. Ya semoga nggak ada, karena kalau semakin lama nunggak ini nanti dari teman-teman di Samsat juga bingung nyari datanya untuk cross checknya. Gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Winda tentang telat-telat bayar pajak Mbak Winda. Untuk masyarakat ini ya, berarti aku ngasih himbauan aja kali ya. Oke. Kepada seluruh Sobat Citra FM yang hari ini mendengarkan siaran kami himbau untuk tetap tertib berlalu lintas yang utama, kemudian lengkapi surat-surat nyata diri baik STNK, SIM, kemudian cek ulang STNK Anda. Apabila belum melaksanakan cek ulang STNK Anda,
lihat pajaknya. Apabila belum melaksanakan pengesahan STNK, segera membayar pajak. Pengesahan STNK bisa dilaksanakan dengan cara membayar pajak. Gitu Mas Riki. Iya, begitu ya Sobat Citra. Dan ini manfaatnya tentunya banyak sekali ya Mbak Winda ya, kalau misalnya kita komplit gitu ya, Iya. STNK gitu ya. Kalau misalnya nggak komplit, itu apa sih yang bisa terjadi pada masyarakat? Oke, kalau semisal di jalan kebetulan ditemukan kasat mata atau mungkin kita sedang melaksanakan operasi dan dilihat ada STNK yang belum dilaksanakan pengesahan, otomatis kita kembali lagi ke pasal perundang-undangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama di pasal 288 Junto 70, di mana itu setiap pengguna kendaraan yang tidak melaksanakan pengesahan STNK. Nah, pengesahan STNK itu yang tadi saya bilang bisa dilihat dengan cara cek pajaknya. Kalau pengesahan STNK belum dilaksanakan, otomatis si pemilik kendaraan belum membayar pajak. Seperti itu. Iya, gitu ya Sobat Citra. Jadi kita harus komplit lah ya supaya kita juga nyaman dan Betul, aman Mas gitu Riki. ya. Oke, ini mungkin untuk program apa yang sedang dilaksanakan agar masyarakat taat bayar pajak. Ini mungkin ke Pak Haris ya. Mungkin ada program-program yang sekarang sedang sedang dijalankan, Pak. Ya, untuk program dari tim pembina Samsat Jawa Tengah, khususnya kami dari Bapenda terkait dengan pajak kendaraan, ada program pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya. Kemudian tadi saya sampaikan ada program pembebasan pokok tunggakan pajak kelima. Jadi kalau yang pajak terlambatnya sampai lebih dari 6, tetap hanya dikenakan 4 tahun saja dan 1 tahun jalan, termasuk dendanya harus dibayarkan. Kemudian ada juga pembebasan progresif. Jadi untuk saat ini masyarakat Wonosobo yang mungkin punya kendaraan lebih dari 1 dikenakan pajak progresifnya, dan saat ini belum membayar, buruan datang ke Samsat karena tidak dikenakan pajak progresif, sehingga tarifnya normal seperti kendaraan kepemilikan 1. Kemudian ada juga program dari Samsat Jawa Tengah, yaitu terkait dengan umroh. Ini sesuatu yang menarik. Jadi kami dari Bapenda Perhubungan Jawa Tengah mengadakan wisata religi gratis, gratis nih, bagi masyarakat yang tertib membayar pajak kendaraan. Untuk tahap kedua ini nanti akan diundi di bulan Desember. Kalau yang kemarin di tahap pertama itu sudah diundi di bulan Juli. Ini juga ada yang menarik lagi Mas, tadi kelewat. Masyarakat yang membayar pajak kendaraan melalui aplikasi Nyusakpole ini berkesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah sepeda motor dari Bank Jateng ini. Sepeda motor lumayan ya. Iya, ada 6 kendaraan sepeda motor dikhususkan masyarakat yang membayar pajak kendaraan melalui aplikasi Nyusakpole, tentunya dibayar dari tabungan Bima. Iya. Ini se-Jawa Tengah ya Pak ya? Se-Jawa Tengah berlaku, iya. Untuk yang tadi umroh Pak, itu caranya gimana Pak? Untuk yang bisa ikutan itu? Untuk yang umroh masyarakat cuma satu syaratnya, bayar pajak kendaraan saja. Oh gitu ya? Iya. Nanti Jadi otomatis ya betul. diundi ya. Waduh. Semoga Riki juga dapat ya Sobat Citra. Amin. Ya. Alhamdulillah Ini juga berlaku. Misalkan yang sebelum jatuh tempo dibayarkan, kita kan bisa bayar pajak kendaraan 60 hari sebelum jatuh tempo. Iya. Ataupun pada saat hari H jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo yang terlambat itu, tetap mendapat kesempatan untuk wisata religi umroh itu. Ya lumayan loh Sobat. Siapa sih yang nggak mau wisata religi langsung ke Mekah ya? Ya Mbak ya. Benar sekali. Oke, ini 2 pertanyaan langsung aja kita jawab ya Pak ya. Ini dari Dani Saputra, proses balik nama gimana caranya ya Pak ya? Bisa dijelaskan nggak ya? Gitu. Oke, mungkin dari Mbak Winda dulu enggak apa-apa. Untuk balik nama. Proses balik nama ya, sama satu wilayah dulu ya, mungkin ya Mas ya. Oke. Untuk proses balik nama, untuk mekanismenya, persyaratan yang pertama harus dimiliki oleh si pemohon ini. Yang pertama yaitu BPKB asli, kemudian STNK asli,
KTP atas nama terbaru, kemudian ada otomatis ada kwitansi jual beli bermaterai ya, karena itu mungkin jadi jual beli, dan cek fisik kendaraan. Cek fisik kendaraan. Itu syarat pertama yang untuk dilaksanakan proses balik nama. Balik nama. Itu Ya. untuk yang dari satu wilayah. Ya, satu wilayah. Kalau yang mutasi beda lagi, nanti ada proses pencabutan berkas dulu dari Samsat asal masuk ke Wonosobo atau ke Samsat yang dituju, sama nanti dia membawa berkas beserta dengan BPKB, STNK dan cek fisik kendaraan gitu. Oke, dan untuk informasi lebih lanjut langsung datang ke Samsat ya Pak ya? Iya. Dan kalau misalkan mau balik nama, saatnya adalah kapan? Sekarang. Karena ada program pembebasan Waduh. balik nama. Banyak banget Pak programnya Pak ini. Iya. Jadi kita itu beri diskon yang masyarakat mau bayar pajak dengan balik nama itu tidak dikenakan BPN 2-nya. Itu besar loh Mas nilainya. Lumayan sih ya. Iya. Bisa buat beli susu anak sih kalau misalnya udah nikah ya. Apalagi kalau kendaraan roda 4 itu untungnya juga besar. Iya, Jadi kalau misalkan balik nama saatnya sekarang tepat. Kemudian kalau ada yang bertambah, berapa sih biayanya untuk balik nama? Iya. Kalau misalkan pembayaran pajaknya tertib, teratur, itu hanya dikenakan seperti pada saat proses 5 tahunan. 5 tahunan ya. Iya, Wah. jadi bayar pajak, bayar SWDK LLC, kemudian bayar STNK dan TNKB, dan satu lagi tambahan pembayaran BPKB di lalu lintas. Ya. Ya, jadi nanti begitu keluar itu sudah atas namanya sendiri. Iya. Kalau sudah atas namanya sendiri, untuk proses kedepannya lebih mudah dan di jalan itu tidak was-was. Iya ya. Sobat Betul. Citra ya. Tenang gitu ya Pak ya di jalan ya. Tenang. Oke, satu lagi Pak, ini untuk dari Wida Gani mengklaim jasa raja nih, apakah bisa di Samsat? Ya, karena kami di Samsat itu ada 3 instansi, kami dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dari rekan Polri dan Jasara Harja. Sehingga kalau misalkan ada klaim Jasara Harja, datang saja, ada petugas kami Jasara Harja yang ada di Samsat. Iya. Tentunya kalau mau klaim kendaraannya harus dibayar pajak kendaraannya Iya, dulu. harus rutin ya Pak ya. Iya, Harus jangan pajak ya. sampai masyarakat itu tidak bayar premi Jasara Harja melalui SWDK LLC pada saat pembayaran pajak. Iya, iya. Tiba-tiba, mohon maaf, misalkan ada musibah, Ya, kemudian itu. Iya. klaim minta untuk Iya. Jasara Harja. Itulah manfaatnya kita harus taat bayar pajak ya Pak. Betul. Oke, apalagi Samsat ini kan ada Samsat malam, Samsat subuh, Samsat weekend ya kan. Iya. Tadi ada Samsat Budiman, New Sapol, aduh banyak banget ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan deh ya untuk nggak bayar pajak ya. Iya. Oke Pak, ini nggak terasa udah hampir 1 jam nih Pak ya. Mungkin ada pesan-pesan atau hal yang belum disampaikan kepada masyarakat, monggo. Mbak Winda dulu barangkali Winda dulu. ada untuk tertib. Monggo Bapak dulu aja. Oke, gini. Kalau pesan kami mau untuk masyarakat Wonosobo, marilah kita bangga menggunakan kendaraan dengan menggunakan plat AA Wonosobo Plat AA Wonosobo. atas namanya sendiri, sehingga yang pertama manfaatnya lebih mudah dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Kemudian dengan menggunakan plat AA Wonosobo ini, masyarakat semakin tertib dan menyukseskan pembangunan Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo. Karena apa? Dari besarnya pajak yang dibayarkan ke Samsat, 30%-nya itu masuk ke Kabupaten Wonosobo. Iya, iya. Tapi kalau kendaraannya itu bukan plat AA Wonosobo, maka kendaraan itu bagi hasilnya masuk ke kabupaten lainnya. Ya, padahal menggunakan jalannya di Wonosobo. Padahal gitu kan. menggunakan jalannya kan di Wonosobo. Oleh karena itu, kami himbau masyarakat untuk menggunakan plat AA Wonosobo dengan tertib pembayaran pajak kendaraan. Kalau yang belum atas namanya sendiri, segera balik nama, karena momen pembebasan BPN 2 ini hanya sampai dengan tanggal 22 Desember 2023. Waduh, tinggal berapa bulan aja nih ya Sobat Iya. Citra ya. Cepetan ya. Cepetan. Ayo balik nama karena ada program spesial ya Pak ya tadi ya. Betul. Oke, ada tambahan lagi nih Pak? Nah, mungkin cukup Cukup itu ya. aja. Oh, oke, terima kasih buat Pak Haris. Dan mungkin dari Mbak Winda. Oke, untuk kami dari Sobat Citra, dari kepolisian tentunya kami selalu menghimbau untuk seluruh Sobat Citra dan masyarakat Wonosobo untuk selalu tertib berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan ingat, lengkapi kendaraan Anda baik spion,
knalpot jangan sampai brong, dan cek ulang pengesahan dengan cara membayar pajak. Gitu aja Mas Riki. Oke, terima kasih ya buat Mbak Winda dan tentunya Pak Haris Triono yang udah hadir ke Citra FM. Ini sangat bermanfaat sekali Pak, informasi-informasi yang sudah kita dapatkan terkait tentang pajak kendaraan ya. Oke, Sobat Citra, demikian untuk talkshow kita hari ini. Sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan, dan akhirnya keep Wonosobo Asti Forever. Saya Riki Bisana pamit. Wassalamualaikum. Parang.